Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu sama Bu Mundrika di kelas 8 ini. Materinya adalah IPA. Nanti kalian sebelum belajar di rumah kita mulai berdoa atau membaca suratul Fatihah. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan membawa ilmu yang berkah buat kalian semua. Mari kita berdoa dulu. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Pada hari ini mapel IPA adalah bab 1, judulnya gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Saya ulang, bab 1 di sini adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kamu buka LKS halaman 2, KD-nya tentang menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada tumbuhan, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Indikatornya adalah yang kita bahas di sini adalah mengenai konsep gerak. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak? Apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak adalah benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain. Hal ini menanyakan bahwa perubahan kedudukan benda yang bergerak tergantung pada benda yang menjadi acuan. Saya ulang, dikatakan bergerak, gerak adalah benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain. Maksudnya bagaimana? Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kedudukan benda yang bergerak tergantung pada benda yang menjadi acuan. Itu dikatakan gerak. Macam-macam gerak. Yang pertama adalah di situ gerak lurus. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Contohnya gerak kelereng di atas lantai. Gerak benda yang jatuh dari ketinggian. Nomor 2, gerak parabola. Yang dimaksud dengan gerak parabola adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa parabola. Contohnya gerak bola kaki yang ditendang. 2, gerak peluru yang ditembakkan. 3, macam-macam gerak adalah gerak melingkar. Adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Contohnya gerak ujung jarum jam. Gerak sebuah bandul yang diputar melingkar. Sekarang masuk macam-macam gerak berdasarkan acuan atau keadaan. Ada 2, 1 gerak nyata, yang kedua gerak semu. Gerak nyata adalah gerak yang dinyatakan bergerak. Contohnya ketika menulis, berlari. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya. Maksudnya
gerak semu dengan gerakan sebenarnya. Maksudnya di sini gerak yang tidak sebenarnya atau gerak semu yang arahnya dengan gerakan sebenarnya. Contoh, ketika naik bis sekolah, kamu di dalam bis, itu pohon yang dilewati menjauhi dan mendekati bis. Itu dikatakan dengan gerak semu. Sekarang masuk unsur-unsur gerak. Unsur-unsur gerak yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Kamu lihat LKS halaman 3. Di situ pengertian jarak. LKS halaman 3 alinea kedua itu loh. Jarak didefinisikan sebagai panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Kemudian yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Yang dinamakan kelajuan adalah paling bawah halaman 3 ya, sudah ketemu. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Sedangkan kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan untuk perpindahan. Gimana anak-anak? Sudah bisa difahami? Hari ini kita bahas gerak. Tadi sudah pengertian gerak sudah. Macam-macam gerak tadi ada 3. Gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar. Terus macam gerak berdasarkan acuan ada 2, gerak nyata dan gerak semu. Unsur-unsur gerak ada 2, jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Sekarang kita masuk gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Contoh, mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Halaman 5, kamu lihat. Di situ S sama dengan V kali T. S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. V adalah kelajuan benda, satuannya meter per sekon. T adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal. Di situ ada contoh soal, saya terangkan ya. Seorang anak mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 10 meter, waktunya 2,5 sekon. Kecepatannya berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Contoh soal. Diketahui
Diketahui, kita tulis dulu. Seorang anak mengendarai sepeda menempuh jarak. Jarak tadi apa? Lambangnya jarak apa? Kamu lihat rumusnya tadi, jarak yang ditempuh adalah S. Maka diketahui S sama dengan berapa S-nya? Menempuh jarak 10 meter. Saya tulis M. Kemudian dalam waktu 2,5 sekon, waktu adalah diketahuinya T. Berapa waktunya? Waktunya adalah 2,5 sekon. Ditanyakan kecepatan. Kecepatan lambangnya V. Nah, rumusnya tadi kita tulis dulu. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Kira? Lah yang ditanyakan adalah yang V. Kalau cari V berarti sama dengan V sama dengan S per T. S-nya berapa? 10. T-nya berapa? 2,5. 10 dibagi 2,5 hasilnya adalah berapa? 4 meter per sekon. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Itu adalah mengenai gerak lurus beraturan. Ya. Untuk pertemuan hari ini sampai sini tak kasih soal 2. Tak kasih soal 2. Yang pertama, kamu lihat halaman 27. 27 yang nomor 1. 27 yang nomor 1. Nggih. Yang nomor 2 saya tuliskan. Jadi soalnya 2. Nah, ini soalnya saya tuliskan ya. Yang nomor 1 soalnya LKS halaman berapa tadi? 27 nomor 1. Yang nomor 2 ini saya tuliskan. Ali berjalan dengan kecepatan 3 km per jam selama 4 jam. Tentukan jarak yang ditempuh. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Ya. Rumusnya tadi menggunakan GLB adalah rumusnya gerak lurus beraturan adalah rumusnya S sama dengan V kali T. Contoh soalnya tadi yang di LKS ini sebagai umpan balik dari yang saya berikan hari ini, anak-anak biar paham di rumah, coba latihannya ini dikerjakan. Nanti silakan jawabannya dikirim nggih. Yang nomor 1 saya ulang di LKS halaman 27 nomor 1 saja. Itu saja. Yang kedua adalah ini soalnya. Ali berjalan dengan kecepatan 3 km per jam selama 4 jam. Tentukan jarak yang ditempuh. Pun
Bisa dimengerti? Pertemuan pagi hari ini bab tentang gerak sampai di sini. Semoga anak-anak di rumah bisa paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.